Tapi kalau kita tidak menyembah Allah, itu yang bermasalah bukan Allah. Yang bermasalah siapa? Kita tidak melakukan perintahnya Allah, itu sebenarnya kita menghancurkan diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri. Ala anfusikum, madharat terhadap diri kita sendiri. Kalau hidup kita belum tenang, sholatmu berarti kurang khusyuk, kurang benar. Jadi kuncinya hidup tenang itu sholat khusyuk. Kalau sering gelisah dalam hidup, itu berarti hartamu kurang bersih, cara kerjamu kurang benar. Jadi tanyakan, kira-kira aku kok uripku kok gelisah terus? Oh, berarti ada yang kamu makan yang kurang bersih. Karo pengiran kok uripku ditoto neng gone barang sing ora tau bener. Apa budal ngaji kadang-kadang sing petuk koncone. Sesuk ngaji sesuk neh. Sampeyan karo aku gak neng ngopi ning kono ngopi. Yo padha-padha ngaji halal ngopi halal wis to. Manfaate akeh aku menghibur aku ning kono wis ayem kabeh niki lho. Aku suka. Ngono yo jek ono. Jadi kalau kita kehidupan kita karo Gusti Allah urung ditata ning gone dalan sing itu salat kita bermasalah. Jadi pertama dalam kehidupan itu yang perlu dibenahi itu sebenarnya salat. Karena sholat itu tiangnya hidup kita. Kuncinya agama ya sholat. Ada orang itu masalahnya selesai selalu di saat injur teh. Ditagih wong ngalor itu dilalawa injur teh yo oleh, Pak. Oh, itu berarti sholatnya biasanya sering injur teh. Lho sampean ta? Akhir waktu. Iya, detik-detik akhir waktu. Jadi kalau Gusti Allah biasa ngoten niku. Jadi kita punya masalah yang seakan-akan masalah ini gak selesai, wis budrek wis gak selesai, dilalah injur tem, ya diselesaikan karo Allah. Lalu sampean angen-angen muhasabah. Oh ternyata kita melaksanakan sholatnya sering injur tem. Istiqomah ya. Terus ngejipno, walah wis to gampang kok injur tem gak selesai dewe. Ada adu penalti. Bar kawine atu penalti. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah adalah zat yang memperjalankan kalian di daratan dan di lautan. Iki sing dawuh Allah piyambak, yang berfirman Allah sendiri menceritakan tentang kekuasaan Allah terhadap kita manusia. Allah yang memperjalankan kita di daratan dan di lautan. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, dan Al-Qadir yang berkuasa. Sedangkan kita manusia adalah makhluk hamba, di samping hamba ad-dhaif, yaitu hamba yang lemah. Bahkan berjalan sendiri di daratan ini pun atas kehendak dan kekuasaannya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak dan berkuasa memberikan kekuasaan kepada kita untuk berjalan, ya punya kaki, duwe sikil, tapi gak iso mlaku. Lho Mas Taufik itu di isuk karo aku. Yo biasa. Sekarang yo wangel mlakune. Kecepit sithik nutuk cepet nutuk. Wallazi yusayyirukum fil barri. Allah yang memperjalankan kalian di daratan, wal bahri, dan di lautan. Allah berkuasa, Khaliq pencipta, kita hamba, kita yang lemah. Hatta idza kuntum fil fulk, sampai ketika kalian ada di dalam perahu, wajairona bihim birihin thayyibah, dan akhirnya perahu itu membawa kalian dengan angin yang baik. Anginnya baik, kita dibawa di atas perahu itu. Itu semua atas kehendak dan kekuasaannya Allah. Wa farihu biha ja'atha rihun asif wa farihu biha, dan ketika datang angin yang baik, orang-orang di dalam perahu itu senang. Alhamdulillah kita diperjalankan dalam perahu ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya sampai ja'at harihun asif, sehingga datanglah angin topan, badai, angin yang besar. Waja'ahumul mauju, dan datang pula kepada mereka ombak mingkuli makanin dari segala arah, dari segala tempat. Wadhunnu annahum ukhita bihim, dan mereka menyangka, manusia yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dimakan, akan dipenuhi oleh ombak ini. Ukhita bihim, maknanya tenggelam. Dah kita nggak selamat ini, kita akan apa? Tenggelam. Saat itu apa yang terjadi? Misalnya sampai numpak perahu, terus perahunya melaku enak-enak,
adem ayem, nggak ada apa-apa. Apa perasaan kita? Bahagia. Cara saiki yo selfie barang krek ning dhuwur kapal iso selfie. Tapi ketika datang angin badai, ketika ombak, dan ombak ini airnya sudah ada di dalam perahu kita, seakan-akan kita mau tenggelam, apa yang kita lakukan? Apa yang menyelamatkan kita? Doa. Da'awullaha mukhlishina lahud. Mereka murni betul-betul mengharap pertolongannya Allah. Saat terdesak, apa yang dilakukan? Doa. Apa doanya? La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya Engkau menyelamatkan kami dari semua ini, menyelamatkan kami dari tenggelam, menyelamatkan kami dari topan, lanakunanna minasyakirin, maka sungguh kami adalah bagian orang-orang yang bersyukur. Tapi apa yang ngono tenan? Falamma anjahum idahum yaghuna fil ardi bighairil haq. Ketika aku menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka di bumi berlaku menyimpang tanpa kebenaran. Wis lali nek dekane ape? Kelem wis lali. Ki corona piring lali nek dekane ape mati. Saiki kendel neh maksiate. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya lacut itu bahasa Indonesia ini apa? Amin. Lamis bahasa Jawa. Hah? Lacut itu barang sing ora bener dilakoni iku jenenge apa? Menyimpang. Hei manusia, sesungguhnya perilaku menyimpangmu dari kebenaran itu sebenarnya merusak diri kalian sendiri. Merusak mata al-hayati dunia demi hanya untuk menikmati kesenangan dunia yang hanya sebentar. Summa ilaina marji'ukum. Kemudian kalian semua akan kembali kepadaku, hanya kepadaku. Nek cara bahasa balaghoi ketika huruf jar atau maf'ul itu mendahului amilnya, maka mempunyai faidah takhsis. Jadi summa ilaina marji'ukum, kemudian hanya kepadaku kalian kembali. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan menceritakan kepada kalian dengan semua apa yang kalian kerjakan. Jadi dari ayat ini banyak kesimpulan ya. Satu, tentang kekuasaan Allah. Jadi kita bisa berjalan di bumi ini, bisa berjalan di daratan, itu semua atas kekuasaannya Allah. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Bahkan ketika Allah mencabut rasa yang ada di lidah kita, itu kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Kemarin hilang baunya, hilang rasanya. Sampai ini sing kesusu isolasi. Ibu di mana? Isolasi di kamar. Lah kenapa isolasi di kamar? Tadi saya makan mie itu enggak ada rasanya. Yo pantesan bumbune keri yo. Terlalu kesusu. Berarti lidah ini ketika sudah diambil rasanya ya enggak kerasa apa-apa. Bahkan kaki pun masih genep ketika Allah mencabut sel sarafnya sehingga kita enggak bisa jalan. Ya enggak bisa apa-apa. Kita bisa berjalan itu sesuai skenario-nya Allah, desainannya Allah. Ketika Allah mengendaki saat ini kita nggak bisa jalan, nggak bisa. Jadi ketika kita bisa jalan, kita bertasbih atas nama siapa? Allah Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Ketika kita bisa bergerak, kita ingat siapa? Allah Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Bukan kekuasaan presiden, bukan kekuasaan raja, bukan kekuasaan siapa-siapa. Di daratan bisa berjalan dengan baik atas skenarionya Allah, wal bahri, dan di lautan pun dengan takdirnya Allah. Hatta idza kuntum fil fulik, sampai ketika kita berada di perahu. Kalau di daratan kelihatannya kan sampean menunggu musibah ketoke nggone ning Palu, musibah kelihatannya ada di bawah gunung di lautan. Seakan-akan kita ini seakan-akan jauh dari musibah. Pikirannya sampean rak ngono to? Padahal sebenarnya sama. Potensi kita untuk celaka, potensi kita untuk diberi musibah sama Allah itu potensinya sebenarnya sama. Buktinya kemarin ada kebakaran berapa rumah. Udah yo, aduh soko listrik, aduh yo kebakaran. Ono sing kamar mandi kebreset lono. Tapi kan padha wae to. Kono kepelayu sebab tsunami, kene ora ono apa-apa kebleset ning kamar mandi, akhirnya gak iso gerak, ya sama. Jadi ketika kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, yang perlu kita
ingat adalah kekuasaannya Allah, sehingga kita tahmid, tasbih, tahlil itu semua kembali kepada Allah. Wal bahr, ketika kita di perahu, nek ning perahu contohnya nayo, soalnya nopo dhuwur langit ngisor banyu, wes iku sampean bayang kecemplung ning kene aku dipangani warak ngono gampang, cara bayangno sampean ora slamet iku gampang. Hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha, ketika kita di perahu yang diharapkan adalah angin. Ketika anginnya bagus, makanya saya teringat satu nazum di kitab Juman. Jadi ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu. Ketika kita berada di lautan itu kita seperti kehidupan. Tidak semua apa yang kita inginkan itu tercapai. Seperti halnya kita ingin pergi ke barat, tapi perahu malah ke timur. Karena apa? Karena angin ada di barat menuju ke timur. Sama. Ketika angin baik-baik saja kita damai, seneng, iso selfie, iso kirim foto, iso hatta iwa farihu biya ja'at harihun asif. Kemudian datanglah angin topan. Nek ning kene jenenge angin puting beliung. Nek ning kene lesus. Sing pentil indi. Surabaya ya. Apa pentil muter ya? Pentil muter. Nah, jangankan di lautan, di daratan kalau ada pentil muter itu apa yang terjadi? Ora tahu adzan lho ning musala kon adzan angel. Wayah ana puting beliung lho. Adzan. Yo kok roh nek adzan iku iso nglerepno. Ayo, sapa sing ra tau ning adzan musala terus ning puting beliung adzan? Are-are digowai banyu apa? Sego-sego digowai. Itu filsafatnya apa ya? Kidul dalan gede, kidul dalan gede. Depan rumah itu dulu kalau ada puting beliung, kidul ya Allah, kidul dalan gede, kidul tak kandhani mbah, kidul omahku mbah. Iya kok kidul dalan gede iku. Kidul ono omahku jere. Kidul dalan gede. Mecah gelombang. Hah? Mecah gelombang. Mecah gelombang. Itu juga berpengaruh Pak ya? Iyalah, sama seperti yang dengan cerita kalau orang dipuji dia. Oh gitu ya. Logikanya kayak itu. Bisa mencah gelombang. Jadi bener wong biyen nek ana ulur-ulur terus disoraki keplok iku bener berarti ya. Mecah gelombang. Ya wis lah, saya ngerti guru, aku gak ngerti. Jadi yang jelas ya semua ada hikmah dan filsafahnya. Ternyata orang Jawa dulu itu bener kalau ada apa puting beliung itu terus disorai. Disorai we ternyata para ora rungu terus ternyata gelombang itu berpengaruh juga. Ya wis. Kok bener orangnya neng akhirat tuntutannya ya. Aku gak mau coba kitabe loh. Itu kan saya hanya tanya kok isap seperti itu, ternyata ada pengaruh lah. Ketika ada puting beliung, ada angin ngamuk, ada ombak yang memenuhi segala tempat, sehingga orang itu putusannya guys kelem nih. Putusannya kelem. Apa yang terjadi ketika seperti itu? Kemarin tak ceritakan ada orang dari Indonesia mau ke Malaysia, gelap. Numpak perahu cilik. Penggaweane ning Indonesia iku maling nyolong. Tanggane entek piteke gara-gara cah iki. Terus bocah ning Malaysia. Ketika ning perahu, apa yang guling? Wis ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sak lawas-lawase ora tau nyebut Allahu Akbar. Maling lah ketika dalam keadaan darurat sing disebut apa? Allahu Akbar. Iku mau mati ya swarga. Mesti akhiru kalamihi Allahu Akbar. Akhiru kalamihi Allahu Akbar. Mana kadang-kadang mati dalam keadaan seperti itu ya untuk memudahkan orang untuk husnul khotimah. Nah timbang gue dalam keadaan biasa-biasa saja wah ngeklek mati. Akhiru kalamihi ngeklek aman. Nah, seakan-akan kita tidak selamat. Maka orang-orang itu berdoa. Ta'amullaha mukhlishina lahu. Mereka berdoa dengan sepenuh hati. Jadi intinya ketika kita menghadapi satu titik terendah dalam kehidupan ini, utang jatuh tempo, mara tuwa muring-muring, bojo purik, tangga ditotoki ra dingakne, kanca di WA. Wes
Jadi seakan-akan sudah tidak ada siapa-siapa dan besok debt collector pasti datang kita. Dulur nyingkur. Apa yang harus dilakukan? Doa. Pasrah dan berdoa. Loh, iki musuh iki malakul maut loh ning segara iki. Iki trimo debt collector walah. Tak enteng, padha-padha menungsone. Bok sokok kena. Malaikat enggak bisa. Allah, maka lakukan apa? Doa. Ketika Bani Israel oleh Allah diberi ujian berupa apa? Belalang, kodok, dofati. Apa yang dilakukan? Doa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di seberang di sebelah lautan mau nyebrang tidak bisa, apa yang dilakukan Nabi Musa? Doa, munajat, sehingga ada perintah wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sonau. Ketika Nabi Musa dikepung oleh tukang sihir dikepung oleh tukang sihirnya Fir'aun, mereka melemparkan tampar sehingga jadi ulo, wasaharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Semua orang yang melihat ketika itu semua punya rasa takut. Waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan sihir yang agung. Apa yang dilakukan Musa? Doa. Jadi doa ini ibarat masalah itu gembok, masalah itu gembok sing gede, gerbang sing gede, maka doa itu adalah kunci. Klik. Jadi masalah itu anggap besar, itu ketok sebenarnya pembukanya kecil, klik dibuka. Lho iku nek mbok bayang, iku metu nek kok ndi, diobrak-obrak gak kena. Tapi apa yang terjadi? Kunci klik, terbuka enggak kira-kira? Terbuka. Corona itu kita membayangkan enggak selesai-selesai. Apalagi yo ditambahin ibarat tanggal 23, ditambahi sampai tanggal piro? Mbok ditambahi ora mungkin yo ngaji wae. Nggih. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Ya doa. Apapun masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Para nabi, para rasul sudah memberitahu kita bahwa ketika masalah itu sangat wis pokoke wis prek babar pisan, wong ora iso gandungel sapa-sapa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, orang itu tidak akan pernah merasa kecewa kecuali dia berharap kepada selain Allah. Jadi kue berharap karo konco, berharap karo tonggo, berharap karo guru, berharap karo wong liya, itu adalah ponengan kekecewaan yang disengaja. Lah yang berharap kok karo menungso, iku pasti apa? Kecewa. Siapapun yang berharap kepada selain Allah pasti kecewa. Yo kok jarak-jarak dewi. Jenenge kecewa yang disengaja. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Da'ahullaha mukhlisin. Kalau kita mau berdoa, perahu yang mestinya ini guling pun Allah menyelamatkan. Doa ini la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau di ayat surat di juz 7 la in anjana. Kalau di juz 11 ini la in anjaitana. Ya Allah, seandainya Engkau menyelamatkan kami dari pekewuh ini, maka kami sungguh termasuk bagian orang-orang yang bersyukur. Jadi kuncinya segala masalah itu ada dua. Satu doa, dua syukur. Ketika rupek, banyak berdoa. Ketika tidak rupek, banyak bersyukur. Wah, ini falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Lagi kekecewaan nih. Istilahnya, lah ya karo Gusti Allah kowe ditulungi. Tapi ketika manusia itu sudah ditolong oleh Allah, sudah selamat di daratan, apa yang terjadi? Ya baghuna fil ardi bighairil haq. Mereka menyimpang dari kebenaran yang diperintahkan Allah, diperintahkan sholat nggak sholat, kaya maling di mang lo. Allahu Akbar, ya Allah. Tambahan yang sing kali gitu, pokoknya apa donga apa diwoco kabeh. Tapi ketika dia sampai di daratan, apa yang terjadi? Sholat yoga
berbuat baik yo gak, ya utuh wae, yo mabuk yo nyolong neh ning ngono. Niku jenenge ya baghuna fil ardi bighairil haq. Makanya kalau kita sehat, ingat saat sakit. Kalau kita kaya, ingat saat miskin. Kalau kita lapang, ingat saat sempit. Apa nih? Kita miskin, ingat. Kalau kita miskin, Nggak ada miskin, nggak ada miskin. oh dalam Al-Quran. Iya, nggak ada. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu, aku yang menciptakan langit, aku yang menciptakan bumi, aku yang menciptakan matahari, aku yang menciptakan rembulan, aku yang menciptakan laki-laki, aku yang menciptakan perempuan, aku yang menciptakan kaya, aku yang menciptakan berkecukupan, bukan miskin. Berarti miskin itu karakter, perilaku. Jadi saat kita tidak berkecukupan, kita ingat apa? Ya ingat gaya hidup kita yang terlalu berlebihan. Oh, karena kita sungguh mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi, sungguh kita sudah diberi kecukupan oleh Allah. Cuma mungkin perilaku kita yang menyebabkan kita tidak cukup-cukup. Oke, dilanjut. Jadi, ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hei manusia, sesungguhnya menyimpang kalian dari kebenaran, tidak melakukan perintahnya Allah, memperbanyak maksiat, itu sebenarnya bagyukum ala anfusikum. Itu sebenarnya madorot untuk diri kalian sendiri. Madorot itu yo rusake ning awakmu, ora ning ngene pangeran. Masa wong sak jagat ki maksiat kabeh, Allah tetep dadi pangeran. Masa wong sak donya ki enggak ada yang menyembah Tuhan, enggak ada yang menyembah Allah satu pun, Allah tetap Tuhan. Tapi kalau kita tidak menyembah Allah, itu yang bermasalah bukan Allah, yang bermasalah siapa? Kita. Jadi kita tidak melakukan perintahnya Allah itu sebenarnya kita menghancurkan diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri. Ala anfusikum, madorot terhadap diri kita sendiri. Kalau hidup kita belum tenang, sholatmu berarti kurang khusyuk, kurang benar. Jadi kuncinya hidup tenang itu sholat khusyuk. Kalau sering gelisah dalam hidup, itu berarti hartamu kurang bersih, cara kerjamu kurang benar. Jadi tanyakan, kira-kira aku kok uripku kok gelisah terus? Oh berarti ada yang kamu makan yang kurang bersih. Karo pengiran kok uripku ditoto neng gone barang sing ora tau bener. Apa budal ngaji kadang-kadang cek petuk koncone. Sesuk ngaji sesuk neh. Sampeyan karo aku gak neng ngopi ning kono ngopi. Yo padha-padha ngaji halal ngopi halal wis to kok manfaate akeh aku menghibur aku ning kono wis ayem kabeh niki lho aku susah. Ngono yo cek ono. Iya. Sing kuwi tahu. Baru ngono teko nggon tetep kena apa yo ora. Jadi ala anfusikum. Jadi kalau kita kehidupan kita karo Gusti Allah urung ditata ning gone dalan sing itu salat kita bermasalah. Jadi pertama dalam kehidupan itu yang perlu dibenahi itu sebenarnya salat. Karena salat itu tiangnya hidup kita. Kuncine agama ya salat kuwi. Kok ana wong ada injur time, ngerti injur time? Cara bal-balan injur time-nya apa? Tambahan waktu. Ada orang itu masalahnya selesai selalu di saat injur time. Ditagih wong ngalor itu dina lawa injur time yo oleh Pak. Oh itu berarti salate biasanya sering injur time. Niku sampean tak Akhir waktu. Iya, detik-detik akhir waktu. Jadi karo Gusti Allah biasa ngoten niku. Jadi kita punya masalah yang seakan-akan masalah ini enggak selesai, wis budrek wis gak selesai. Dilalah injur time. Ya diselesaikan karo Allah. Lalu sampai angen-angen muhasabah. Oh ternyata kita melaksanakan sholatnya sering injur time. Istiqomah ya. Terus ngejipno, walah wis to gampang kok injur time rak selesai dhewe. Ada atu penalti. Bar kawene atu penalti. Masyaallah. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Sesungguhnya lacutmu, menyimpangmu dari kebenaran itu sebenarnya merusak diri kalian sendiri. Hanya untuk apa? Mata al hayatid dunya.
Rusaknya dirimu selamanya hanya untuk mengejar kesenangan dunia yang hanya sebentar. Ngeten. Sampean kroso nggak kira-kira perjalanan waktu hari-hari ini tansaya cepet apa tansaya suwe? Cepat. Dadi sedina iku cepet apa suwe? Tenang ya. Iki padha sadar kabeh ya. Kalau yang kita lewati terasa cepat, itu berarti yang akan kamu hadapi itu semakin cepat. Berarti nek gitu, waktu yang tersisa ini semakin cepat. Wer. Kalau nggak percaya kita buktikan hari ini kita ngaji. Tahun depan siapa yang tidak ngaji karena mati, mesti wis ono catetane. Kalau sini kan kalau saya ngaji di Ramadan di masjid lho, ketok, Pak. Biasane derek-derek wong telu ki wong tuwa kene-kene utawa sing nom lho. Oh, dik poso cek ngaji sik kowe ora ning ndi ning alam barzah. Oh iya. Nah ning kene kan saking banyaknya dadi enggak bisa meniti. Harus di masjid Ramadan kelihatan. Itu karena apa? Saking cepatnya putaran waktu. Sekarang kelihatannya berkuasa. Kaya SBY, Megawati, Jokowi, ketoke berkuasa. Dilungkasi sewune. Mbok tiba sapa, tiba sewune ku. Tiba anakku apa sapa? Ya tiba awake lho menangi sewune ketoke. Iya. Iya. Lho tenan cuwepet donya iku. Cuwepet. Lah, ini kompetisi antara kebaikan dan keburukan. Kita memilih dunia yang sementara atau akhirat yang abadi. Itu ada di tangan kita masing-masing. Lah, tsumma ilaina marji'ukum. Iki nek cara ilmu nahwu sorof dalam balaghah, ilaina marji'ukum, ilaina iku faidahe takhsis, hanya kepadaku Allah. Kalian akan dikembalikan, bukan kepada yang lain. Hanya kepadaku kata Allah. Kalian akan dikembalikan. Dikembalikan tidak hanya dikembalikan, fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dikembalikan dan aku akan menceritakan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Hari ini kita duduk, ini tercatat. Ya muga-muga gak kehapus. Soalnya yang sing kecatat terus kehapus. Sing menghapus apa? Sombong. Menganggap orang sing liwat wong ora ngaji sliwar silur. Kowe kehapus. Sombong, riya, ujub, sum'ah itu yang bisa menghapus. Atau dosa kita juga seperti itu, dicatat. Cuma mungkin ono sing ditipek, ono sing ora, utawa ning sing kelalen. Sapa sing nglalekno Gusti Allah? Malaikat iso digawe lali karo pangeran. Nek pancen sing dikoreksi sing disenengi. Makanya tugas kita itu menjadikan Allah cinta kita. Iku piye carane? Salah-salah nek seneng di sepuro, Pak. Masih ora salah bener terus nek Gusti Allah gak seneng loro sampean jan. Ya duwe murid sampean rapate seneng bener terus ya ora seneng, Pak. Berarti piye carane Gusti Allah seneng? Nek Gusti Allah seneng wis beres pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita melakukan apapun itu. Nek sekarang kan cara mudah ya. Sama Allah disimpan di file. Ya padha karo saiki. Kok jangankan nanti malaikat Raqib Atid itu yang menyimpan file. YouTube, Facebook lo menyimpan file. Kula dek wingi ngaji 40 hari 100 hari ini Ustaz Rahman, Ustaz pondok yang meninggal. Lah ngoten dugi pondok karo Facebook dieling nih. 3 tahun yang lalu. Sat yo gambare Pak Roman. Nang rotok mringi sithik. Ya Allah, aku ngene iki Facebook yo roh yo aku. Ya kok pas 100 dinane muncul ning pembaruan 3 tahun yang lalu. Pas Idul Adha. Nah, yo, file kita itu disimpan rapi oleh malaikat. Nanti sama Allah diceritakan, "Kilo, jam sakmene kowe dianu, jam sakmene kowe ning kene, jam sakmene nglakoni iki, jam sakmene." Masya Allah. Iki ngumuri. Sing dadi kiai-kiai ngono ki nguri. Didelok santri-santrine, didelok rakyate lho kuwi nek ngereng wong akeh kok apik nek dhewe kok ya ndlotok. Dadi wong lu yakin ya sing dadi status-status medeni wong. Astagfirullah, astagfirullah. Ya muga-muga sing ndlotok lah. Nek cara hikam. Nek cara Ibnu Athaillah Sakandari ku ora ana kanca sing apik ngalahno kanca sing roh eleke tapi cek diapi.
Tapi kuwi nek menungso ora eneng. Sing eneng mung pangeran. Lah yo ngono kok kancamu sing paling apik kok pok tinggalno demi wong-wong sing ra apik ngono kuwi. Allah itu tahu keburukan kita. Tapi Allah mencukupi kita. Allah itu tahu setiap apa yang kita lakukan dari keburukan-keburukan kita yang melanggar perintah Allah. Tapi Allah itu, wah ya Allah, cek seneng sampean. Cek gelem ngonconi, cek gelem nyukupi. Lah kok awake gak seneng Allah iki piye? Isin ya, isin. Tsumma ilaina marji'ukum. Kula mbayangno kiai-kiai biyen nerangno piye ya, nek saiki gampang disimpen nang file sampeyan karek buka. Kau gampang cara sakniki perkara ning komputer wis file-file tersimpan semua. Pun intinya makanya riyen niku orang terhadap dunia itu wali-wali zaman biyen niku Masya Allah mboten kepincut babar pisan. Sampai opo sing dipangan sesuk nek dieling dunya. Nah, ini enten sahabat niku jenenge Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Piyambake termasuk orang yang ikut Bai'atur Ridwan. Sing dibaiat di bawah pohon. Bai'atur Ridwan belani Kanjeng Nabi sampai mati. Itu Abu Umamah. Ya, dia umurnya dawa. 90 lebih umurnya. Umurnya 90 lebih karena menangi Bani Umayyah. Suwe menangi Kanjeng Nabi sampai menangi Bani Umayyah. Kapundute di kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi Abu Umamah itu salah satu sahabat. Suatu saat ini ada di kitab Sifatus Sofah ya. Kalau sampai ingin banyak cerita tentang sahabat, banyak cerita tentang keramat-keramat aulia, itu kitabnya jenenge Sifatus Sofah. Itu Abu Umamah itu hari itu punya uang 3 dinar. Sedang layah-layah, dia punya budak perempuan. Kemudian ada pengemis ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Berilah aku akan mendoakanmu dengan kebaikan. Pengemis pertama dikasih 1 dinar. Lanjut. Ada lagi pengemis, kasih lagi 1 dinar. Dilihat uangnya tinggal berapa? 1 dinar. Ada pengemis lagi minta, dikasih lagi 1 dinar. Coro sampean kok kayak itu orang. Coro rai sampean berat gitu loh. Berat. Ini dikasih lagi, Pak. Sampai ente. Habis. Nggak mikir kok mangen opo. Sampai budak perempuannya itu ngomong, ya Aba Umamah, sampai mikir no pengemis tapi gak mikir no aku masa opo. Apa budake iku muni ngono, aku blonjo nganggo opo. Wis to, kok kaya gak kulino dicukupi Allah. Duwe duit gak diduwe duit, nek dicukupi Allah tetap cukup. Jadi tak baleni. Duwe duit gak duwe duit, nek dicukupi Allah cukup. Mendengar suara adzan, Abu Umamah bergegas ke masjid. Kemudian budaknya ini daripada nggak ada yang dibuat belanja, nyapu-nyapu. Termasuk nyapu musolane Abu Umamah. Disaponi srek. Bareng disaponi ada kilatan apa ini? Dicukup sret dibuka. Masya Allah. Ada 300 dinar di bawah sajadah Abu Umamah. Jadi budak ini pantesan ngekak ini aku ra didudoi jadi. Akhirnya Abu Umamah pulang dari masjid, sudah ada masakan enak, sudah ada bau harum masakan. Ini tangklet. Uang dari mana kamu ambil? Ya kalau kita walaupun nggak punya uang ya dicukupi Allah jadi budak. Nah ya bojomu aja ceritane gitu ya. Akhirnya dari mana kamu mendapatkan ini? Abu Umamah, kamu menyimpan uang begitu banyak dan aku hitung ada 300 dinar di bawah tempatmu sholat. Kenapa engkau bercerita kepadaku? Demi Allah, aku nggak mempunyai uang sama sekali. Lah buktinya ini diduduhno. Ya Allah, ditinggal ngaleh karo Abu Umamah. Kata Abu Umamah, jangan ceritakan ini. Maksudnya jangan ceritakan ini. Nek aku cek urip, ojo ceritano kisah ini. Nanti sampean kok nek duwe rahasia, nek muni wong aja ngono. Nyepetno umur mati. Jadi termasuk sesuatu yang memendekkan umur
itu menyimpan rahasia dan mengatakan iki aja critakno wong. Karena ikhbar kowe aja critakno wong iku padha karo ngene nek aku jek urip aja critakno wong. Lha iku nyepetno mati. Mane wong nek iso rasa duwe rahasia nemen-nemen. Mundak cepet mati. Di Lampung barang itu. Kok nyimpen rahasia nemen dalam ketera PPKM. Oke. Akhirnya banyak. Jadi kalau terus ini Pak Amir saurung ning Papua ya. Iki lakoni. Duwe gak apa-apa, mumpung gak duwe bojo ya. Mumpung bojone ning kono gak melu anak gak ngono jajan riyanto sing model ngono kuwi. Dadi ngentekno ora duwe apa. Kecuali sing dikirim ning Jawa maksudnya ya. Dadi nek sampean wali, yo berarti yo iso ngono. Jadi duwe duit orang duwe duit berarti cukup. Nah, paling duwe duit orang duwe duit cukup. Lah wong urip kok tergantung duit, tergantung Masya Allah. Padahal yo akeh wong ora duwe duit urip bahagia yo ayem yo iso urip. Kula niku nate di satu jadi ketika periode Alfiyah. Kalau ditarik salah satu dinas tapi dinas itu rapat bener. Saya berontak akhirnya yo omah orang ngerti ora dikai mangan. Kula nggih biasa. Lah yo ora dikai mangan wong omah edeng iso mulih tapi mulih yo isin wong ora lulus. Tapi umpama balik karo sing jaga asrama kuwi ora oleh. Akhirnya aku yang lumpuk-lumpuk ana wong lumpuk aku melu. Wong tahlilan jebule. Ya malah ndonga tok ya oleh mangan ya biasa. Teman saya itu bunuh diri itu 2 kali karena terlilit hutang 3 miliar. Yang ngoten niku sampai rumah disita, semua disita habis. Sampai celukan niku Mr. Baygon. Sampai saiki celukane cek Mr. Baygon. Perkara tahu ngombe Baygon. Kalau dia menyebutnya air surga, bukan air racun. Itu air surga. Karena itu yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Jadi diutang 3 miliar, omah disita, apa-apa disita. Tapi bojone cek setia, anak-anaknya cek setia. Turu masjid, Pak. Masjid kan omah Gusti Allah toh. Turu masjid. Bareng turu masjid ngesakne ndelok bojo kok nglimbar, yo salat tapi cek pengen bunuh diri. Akhirnya ngombe Baygon konangan. Konangan bojone gono masak cek selamat. Aku aten mbok selamat toto di. Gak selamat piye? Wong kok mati perkara melukai dirinya sendiri, maka dia akan disiksa dengan apa yang menyebabkan kematiannya itu. Ojo tenan, Mas. Wis panik. Terus minum lagi ning Ngawi, Pak. Omahe Madiun ngombe neng Ngawi. Ngene iki lho dilalekne cek konangan. Bareng konangan ketemulah salah satu ustaz. Sudahlah, Mas. Dia ini asalnya anti tahlil. Asalnya. Sampai sekarang yo anti tahlil tapi dia nggak membenci. Kalau dulu anti dan membenci. Maksudnya bukan pelaku dan membenci. Kalau sekarang kalau cerita saya itu nggak melakukan tahlil Ustaz. Tapi saya itu nggak melakukan tahlil. Tapi kalau ada orang tahlil, saya itu nggak benci. Karena apa? Karena pernah terselamatkan. Barokah tahlil. Jadi diutang 3 miliar, turun ning masjid. Jadi gak duwe apa-apa, Pak. Dilalah rodok luwung ning wong mati kaya ngene iki rodok akeh ngono iki, Pak. Bendino kan cair to. Bendino ono tahlil melok ning kono oleh berkat, anak bojone melok mangan. Engko luwehane gak ning masjid sampai 40 hari, Pak. Ya to nek ning kita misalkan 1 RT mati 3 wis 40 hari wis mubeng to. Iya to kene urung 7 dinane nek gitu wis 40 dina mubeng. Akhirnya terselamatkan lewat itu. Akhirnya ringkes cerita karena dia selalu ngaji, makanya dari ngaji ini tertolong dia. Pikirannya terbuka, mindsetnya terbuka bahwa wongnya aslinya duit gak duit itu podo. Orang punya saldo 300.000 di rekening dengan 3 miliar itu sama, Pak. Gak percaya sampean sing duwe 300.000 pengin duwe 3 miliar gampang nole tambahi dhewe. Wah, sih ngene. 3 miliar. 3 miliar bedane apa diprint karo ora? Sama to. Lho, Dik, 3 miliar, Dik.
Akhirnya ya, kehidupan itu ternyata menipu. Akhirnya sama ustadznya itu 3 hari diberi garapan sawah, hutan, karena takmirnya ini orang perhutani. Itu sawah akeh, maksudnya hutan. Iku nang babati lha ciri apa sing kira-kira iku gak modal. Akhirnya diciri menyok. Menyok iku singkong. Lah iku kan gak modal, terima golek wete, dipapai, dicepno amukan, Pak. Wes dia hidup dari masjid ngaji, pokoknya karo ustadz kadang-kadang dikai, kadang-kadang dikirim tonggo. Dan dari kolektor itu nggak pernah nyari ke masjid ternyata. Itu rahasia loh ya, jangan kasih tahu debt kolektor ya. Nah, aman dia di masjid itu aman. Saya beberapa kali temen terlilit hutang ketemu di masjid. Jamaah-jamaah yang terlilit hutang banyak yang ketemu di masjid. Kok neng masjid yang serbedok ya. Lah iki nek neng omah ra iso turu. Kok neng iso digodhek-godhek kolektor. Aku iso turu nek neng masjid salat alhamdulillah. Akhirnya ternyata 1 tahun, Pak, bisa nyauri utang lewat singkong itu. Saking ambane sing diciri. Dadi nggo kegiatan. Nggo sak bongkok diciri saaran-aran saking akeh menyok regane mahal, akhirnya iso nyauri utang. Tapi ojo sesuk tanah-tanah itu nggo bojone menyok kabeh. Enggak artinya apa? Ya itulah dunia itu menipu lah. Dunia itu menipu. Ini sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardh fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'amu hatta إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أنهم قادرون عليها kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Dari 2 ayat yang kita baca tadi kesimpulannya adalah ketika banyak kesulitan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, kuncinya yang pertama adalah doa. Setelah doa yang kita lakukan adalah bersyukur. Ketika tidak bersyukur, maka Allah akan mengambil kembali dan Allah akan menuntut kita. Ketika kita tidak bersyukur, Allah akan mengambil kembali dan Allah akan menuntut kita nanti di akhir. Innama mathalul hayatid dunya. Angin pestine utawi padane kehidupan dunia. Iku kamain kaya dene banyu angzalna kang nurunaken sapa ingsun Allahu ing minas sama'i saking langit. Fahtalato mongko campur bihi kelawan ma apa nabatul ardi tukulane bumi. Mimma nyatane saking barang yakulu kang mangan. Ing ma sapa annasu menungso wal an'amu lan pira-pira raja kaya.
Hatta idza akhadat hingga ing dalem nalikane wis ngalap apa al ardu bumi. Zukhrufaha ing mencorongi ardu. Wa zayyanat lan gawe pepaes apa ardu. Wa dhanna lan nyono sapa ahluha wong kang anduweni ardu annahum ing stune ahlu iku qadiruna wong kang wasani kabeh. Alaiha ing atase ardu ata mongko nekani ha ing ardu apa amruna perkara ingsun lailan ing dalem mangsa bengi au naharon utawa ing dalem mangsa rina. Akhire faja'alna mongko dadekaken sapa ingsun ha ing ardu hasidan ingkang kaya bar dipanen rampung dipaneni ka alam tagna kaan kaya-kaya stune kelakuan iku lam tagna ora wujud apa nabat bil amsi ing dalem wingi bil amsi ing dalem dina wingi kadzalika kaya mengkono penerangan ufassilu nerangaken sapa ingsun Allah al ayati ing pira-pira ayat liqaumin marang kaum yatafakkaruna kang padha angen-angen sapa kaum. Ini perumpamaan yang sangat sempurna sekali nggih. Jadi kehidupan dunia itu seperti air yang aku turunkan dari langit. Jadi seperti halnya manusia. Kehidupannya manusia itu sebelum lahir dia berupa air, namanya air apa? Mani. Kemudian bercampur sehingga jadilah manusia. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Air turun ke bumi bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya tumbuh rumput, tumbuh pohon-pohonan. Tapi akhirnya tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia dan dimakan juga oleh binatang. Artinya apa yang ada akan menjadi tidak ada. Sekarang kita hidup berarti akan mati. Tanaman itu ditanam, besok akan dipanen. Dan selalu seperti itu. Itulah kehidupan. Terus, hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Kalau tidak dimakan oleh manusia, kalau tidak dimakan oleh binatang, misalkan biji-bijiannya itu sempurna di bumi, nanduri tepak, apa-apanya tepak, wazayyanat. Kemudian bumi ini sudah istilahnya ibaratnya pari wis matuk ngunduh. Cara saiki ndangak diluk. Jahil. Ketika padi ndangak diluk, cara sing duwe mikire piye? Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Orang yang punya padi akan mengatakan, wah, iki besok akan panen. Ataha amruna alailan au naharon faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Tapi sebenarnya kemudian datanglah perkaraku, urusanku, takdirku kata Allah, sehingga tanaman itu habis di malam hari atau di siang hari, sehingga tanaman itu seakan-akan sama seperti baru saja dipanen dan seakan-akan kemarin tidak ada tanaman apa-apa. Artinya apa? Banyak manusia yang sekarang ada di ambang kejayaannya besok hilang. Banyak orang yang hari ini kaya seakan-akan kekayaannya tidak akan habis. Tapi Korun pun habis, tinggal hartanya yang tidak habis, itu pun di bawah tanah. Jenenge harta apa? Karun. Tinggu semon-semonan. Semon-semonan sing ngrasa-rasa nyambut gawe. Pak Ikram kemana enggak ke sawah mencari harta karun. Semon-semonane wong klenik-klenik sing ngrasa-rasa nyambut gawe. Ngono sing golek harta karun iku. Ulang pulo mulai latihan ngiyai, mulai ke pondok sampai hari ini yo jek eneng sing ngabari. Pak Yai gak melok urun apa? Tuku minyak nggo apa? Nggo njabut apa harta karune Bung Karno. Nek njabut neng diwalaki sing Jokowi demit kabeh sakmene iki butuh minyak regane sakmene. Lah nek wis aku wis oleh harta kuwi digawe apa? Ya bangun pondok Pak Yai. Halah, aku kok nurun 5 juta wani tak tukokno boto karwan wis mumet sak kamar. Kok adan tuku minyak barang. Hasidan ka'lam taghnabil ams. Jadi itu manusia. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah aku terangkan ayat-ayatku kata Allah kepada orang-orang yang mau berpikir. Jadi awake karo tanduran asline padha. Tanduran diencepno sebentar panen, sebentar habis, sebentar dimakan penyakit. Kue iki delongkas dhewe saiki ditandur, dilungkas ganti. Pak Wo ganti amaku ganti sentot, Pak Pra ganti Seyan, Pak Ikrom ganti sapa kuwi.
Orang yang model-model ini kan cukup petosan ganti. Iya toh. Ada tanda-tanda itu kan cukup petok ganti. Jadi awake iki mau ngono. Terus sing mbok susah urip ning alam donya apa? Wong urip ning alam donya sedelok kok susah ya amit-amit. Makanya tugas kita itu apa? Ya ridho dengan ketentuannya Allah. Lah, ayat ini sebenarnya apa toh? Ayat ini tujuannya yang pertama adalah kalian atau kita manusia tidak boleh hubbud dunya dan kepincut karo gebyare donya. Ojo sampai hubbud dunya seneng donya karo kepincut karo gebyare donya. Lah yo kadang-kadang awake iku bingung. Ati iku nek gak dididik Masya Allah. Pak Ikram jejer karo Pak Hadi. Ini ki rasane piye? Itu Kang martabak ki wong tani. Cara jejer rasane piye? Mengkorok napa mboten? Mboten. Pingin ketok gagah mboten? Mboten. Tapi umpama Kapolda Jawa Timur jejeri Pak Ikram rasane piye? Begeng kebiasa. Insyaallah biasa. Wah. Ya wis ngaji iki senior. Wis ngaji wis biasa. Bagi orang-orang sing melok gebyare donya luar biasa. Selfie dereng. Iya. Gak HP Mas. Gak duwe HP. Juga manusia. Kawin foto kawin. Ane di kitab napa nek ngarani Minhajus Sawi itu ada sebuah cerita. Cerita niki luar biasa dan ini iso dipraktekno. Kita itu enggak boleh benci pejabat. Karena dawuh Gusti Allah, "Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Jadi kita enggak boleh benci Pak Wo, enggak boleh benci lurah, enggak boleh benci Pak Amir, enggak boleh benci pejabat, enggak boleh benci. Tapi nek ngandani oleh. Tapi ngandani itu tidak boleh di publik. Ada etika, ada adab. Bisa dengan surat. Kalau kita tidak memungkinkan untuk bertemu, bisa dengan surat. Atau kalau memungkinkan bertemu, ya bertemu. Itu ciri khas ulama sing lurus, ulama sing bener ngoten. Tidak mengkritik di dekat umum karena nggak ada manfaatnya, akan menimbulkan fitnah. Makanya dulu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang rotibnya selalu kita baca, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau itu tunanetra, buta. Beliau itu buta. Dia sudah masyhur menjadi wali kutub saat itu. Pingin didulani karo Raja Hadramaut, Raja Yaman ketika itu, Raja Hadramaut yang bernama Sultan Badar bin Abdullah. Lah, tradisi zaman dahulu sampai saiki lah. Wong Bojonegoro kedatangan 3 menteri saja hebohnya kayak apa tuh, sing awal ya wakil, sing jamu ya wakil. Itu baru setingkat menteri. Makanya kita punya Tuhan Allah, punya istilah malaikat sing nyatet iku bangga. Pokoknya hukum sing paling apik hukume Gusti Allah. Keadilan sing paling apik ning akhirat. Nek keadilan ning donya wis kaya kowe tanduran ki mang. Ya ning sing bosok, ning sing woh pun bakal dipanen. Sama. Gitu. Kulon kadang-kadang ya kudu tunggu. Untuk menjadi calon PNS iku syaratnya kudu sarjana, Bapak. Saya iku syaratnya PNS kudu sarjana. Tapi presiden itu boleh lulusan SMA. Jadi sing SMA oleh jadi presiden. Menteri lulusan SMP gak apa-apa, Pak. Lah ayo CPNS kon sarjana, presiden SMA oleh, menteri SM. Iya. CPNS syaratnya kon ngurusi SKCK, buruh ning pabrik lo SKCK. Saya ini tambahi vaksin juga. Caleg mantan koruptor oleh, Pak. Sama nyalon DPR oleh. Umpama tahu korupsi lah, tahu di penjara lah, lo nyalek neh oleh rasa SKCK. Iku lho hukum piye donya kita kandhani. Makane sing 2024 kepengin nyalek, aku gelem bandani, nek sampean soleh lho ya. Njaluk bandani piro? Aku gelem nek sampean soleh lho. Tapi kok terus kriteriane soleh iki piye? Salam. Yo, maksudnya bandani abak kan yo ora apa-apa lah.
Badan itu ya ora apa-apa. Sampeyan iki mana utek-utek donya ya dadi badan. Wis kamuflase kabeh utek-utek. Itu dunia. Lah keadilannya Allah dan ini diyakini oleh Habib Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu ketika itu raja ini soleh, Raja Badar bin Abdullah itu raja soleh betul di kitab Minhajus Sawi itu. Soleh betul rajanya. Raja soleh saja. Dia nggak benci, tapi nggak mau dekat. Jadi ada kabar Raja Badar, Sultan Badar bin Abdullah mau berkunjung ke rumahmu, wahai Kutub Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia mikir, semoga kita nanti bisa punya kesempatan di Yaman ya Allahumma amin. Rombongan aja wali songo tok Pak Prayo, ning Yaman sekali-kali ziarah rono. Ada satu daerah namanya Khuraidah. Ini satu daerah yang ditempati. Saya sekarang besok Kamis itu saya kasepuan. Saya menerangkan tarim. Aku seneng. Pokoknya minggu-minggu iki wulan seneng Yaman lho. Siap. Dodolan klopo atau dodolan sawah ya. Enggak, semoga lah kalau enggak kita ya anak cucu kita nanti bisa ke Yaman. Allahumma amin. Khuraidah itu masyarakat yang mereka itu aluduyuf. Aluduyuf itu eneng rombongan apa suweneng nyugoi tamu. Habib Umar bin Abdurrahman ini mikir, kalau Sultan Badar kesini kayak apa sih bunya orang sekampung. Akhirnya ajudannya ini dikasih tahu, Sultan Badar nggak usah kesini, biarkan aku yang pergi ke perkemahan karena sudah dekat saat itu. Aku pergi ke perkemahannya saja. Saat itu padahal sudah buta. Habib Umar itu, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Akhirnya berkunjung juga. Apa yang dibawa Habib Umar itu saat itu? Jadi jangan benci penjabat, tapi jangan makan sesuatu dari pejabat. Ini orang wirai, orang zuhud. Iki aku cerita ke Habib Umar loh, orang urus sampean loh. Mangan yo ora apa-apa. Ngus baru kamu pendak proposalan kuwi dipenging pisan. Lah yo ngaji baru kayak pendak proposalan dipenging ya wis. Nah ini Habib Abdurrahman itu membawa kopi, kemudian membawa madu, membawa rambadan, cara saya jaminan, membawa corokin saya. Kalau dulu diceritakan itu kanggo bakarane, cara arenge sak minyake. Alat semua yang dimakan itu dibawa. Habib biar aku bawakan, enggak, ini sebagai kafarohku menemui seorang raja. Jadi ini jadi dianggap kesulitan dia menemui raja itu sebagai kafaroh. Jadi itu bukti nek nemui raja itu gak apa-apa, dadi wali gak apa-apa. Tapi persediaanmu bawa. Akhirnya ketemu sama ajudannya. Begini, saya mau menemui Sultan Badar bin Abdullah. Tapi apa yang aku makan dengan raja adalah apa yang aku bawa. Dengan rendah hati ya. Apa yang aku makan dengan baginda raja adalah apa yang aku bawa. Jaminannya yo jaminanku supaya raja melok dahar pangananku. Kopine yo kopiku, madu yo maduku, minyak sing dinggo yo minyakku, areng sing dinggo yo arengku. Kalau mau seperti itu, aku mau menemui baginda raja. Disampaikan baginda raja, alhamdulillah barokah untukku bisa memakan apa yang dibawa oleh Habib. Oke, betul. Ngobrol memberi petuah sampai kopinya habis, madunya habis. Diam-diam baginda raja ini ke belakang bisi, sekarang gantian. Biar Habib Umar bin Abdurrahman meminum kopiku, tambahi tapi meneng-meneng. Kan orangnya nggak melihat. Lah, ya akhirnya digodok no banyu. Itu ora banyune Habib, ini banyune Sultan. Digodok no banyu iku, banyune ora akeh, ora ngetanget ya ora panas-panas. Wah, ora ngetanget ora panas. Pas berarti. Dalam Pas berarti. tambah pas. Adem. Dingin. Matur. Baginda raja sudah kita coba berkali-kali, ternyata airnya nggak bisa panas. Karena minyaknya sudah habis, minyak dari rumah sudah habis. Ini pakai minyaknya raja, pakai airnya raja habis. Nggak bisa. Kalau gitu cari yang sudah hangat, cari yang sudah umuk.
Di perkemahan dicari air yang sudah hangat dibawa. Dituangkan di gelasnya siapa? Habib Umar bin Abdurrahman. Iku sak banyune. Ya ora bocor, tapi sak. Entah. Kata Habib Umar bin Abdurrahman, aku datang ke sini karena aku takzim pada pemerintahku. Tapi aku tidak mau makan dari apa yang dikasih oleh pejabatku. Makanya aku menjaga kezuhudanku dan aku dijaga oleh Allah sehingga air yang dituangkan pun tidak akan pernah tersisa. Nah, kowe nek iso kaya iki rapopo ning ngene Pak Jokowi rapopo. Ning ngene bupati rapopo. Piye? Soalnya ulama itu nek wis mangan duit pejabat iku yo gampang pelo biasanya. Pelo. Wis etik pelo nek akeh bisu. Yo 4 miliar pelo. 150 miliar bisu. Karo rotok-rotok mriki sithik ngono. Makanya kalau kita ingat firman-firman Allah seperti ini, kehidupan dunia ini hanya sementara. Seperti tanaman, seperti air. Terus menjadi tanaman, tanaman dipanen orang, kadang-kadang enggak dipanen habis, seakan-akan tidak pernah menanam apa-apa. Tapi kalau kita ingin menanam, Allah punya caranya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu cara menanam kita seperti itu. Kita bersedekah, kita menanam. Kita mengaji, kita menanam. Kita berzikir, kita menanam. Sampai zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah itu menanam satu pohon di surga. Neng kene ribet. Gawe kompos, dincekno. Lha lho, saya itu nandur kawis. Itu kawis itu 7. Kawis itu 7. Ini desa Mayang Kawis. Mayang itu bunga, kawis itu nama pohon. Jadi kembangi kawis. Mane tak ijiri apa? Kawis. Nah itu tak tanami, ono kompos, ono tanai, disirami benisuk karo santri, wis mulai tukul gede, ini ya disungut wedhus. Lah itu tanaman. Neng dunyo sulitnya seperti itu. Kita di akhirat, tanaman akhirat ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kita sudah menanam satu pohon di sana. Penak dunyo apa penak akhirat? Widodari akhirat urang uyah urang ising wangi urang jalukan nerimo. Widodarimu ning alam dunya piye? Penak ning dunya apa ning akhirat? Akhirat. Wong sing bodoh sing milih dunya iku wong bodoh tok. Makanya alhamdulillah ya. Dari rencana jamaah ngaji hati semua ini kita membangun. Makanya ayat ini benar la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharril mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang bergerak mengambil jalan kebaikan, menyumbangkan hartanya, ngaji dengan tenaganya, menyumbang dengan pikirannya. Orang-orang yang bergerak di jalan Allah tidak sama dengan orang yang hanya duduk mementingkan dirinya sendiri. Walaupun soleh, duduk tok, tidak sama. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Allah mengutamakan, memberi keunggulan kepada orang-orang yang berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, mengalahkan orang-orang yang sekedar duduk. Pak Amir karo Pak Ayat itu nggawe musolat Darut Tawabin, pikirannya gak ngelu. Wong dicor ngene duwite. Semene rung eneng, semene wis eneng, krecae wis eneng, duwite urung ono. Lho, pikiran wi dibales karo pangeran. Timbang sing wis tok aku urun wae, urun anu wis dukung tok. Yo usul iku cek bener. Ora usul, ora urun nyalahke. Ah iku berat iku wis. Alhamdulillah kita dari awal kan kita mau bangun 4 asrama. Mau bangun 4 lokal. Tapi Allah mewujudkan 8. Setelah 8 totalan material, duit. Ngono duitnya sampeyan jek luwih gak kondang. Ini kondi duitnya. Wis kondang tenan. Insyaallah. Iki besok lantai atas. Piye jajalan?
guyu-guyu urun to ora. Enggak, artinya yuk enggak maksudku ngene lho. Ya kita seneng saja ana jamaah kumpake kaya ngene. Lah ya wong pengin papat dikai 8. Ijek dikai bonus. Bonus besok sudah garap lantai atas. Ini luar biasa sekali. Itu karena apa? Itu kesadaran yang sangat tinggi bahwa apa yang kita tanam bukan apa yang, tapi yang kita berikan untuk akhirat itu betul-betul kita tanam. Pikiran kita, tenaga kita. Makanya yang nyimak santri senior tadi pagi, ada orang yang sangat miskin. Artinya sangat sempit kehidupannya, nggak punya uang, sangat sempit kehidupannya. Itu bertamu. Cara bahasane saiki kula sering ditamoni ngoten iki. Pak Yai nyuwun dungane tolak melarat. Ono sing muni ngono ya. Nyuwun japa donga tolak melarat. Ya tolak melarat ya sedekah. Resep kaya itu ya sedekah. Kalau kamu bersedekah, kamu akan kaya. Ora ono ceritane wong medhit sugih, ora ono. Sing sugih-sugih iku wong sing luman-luman dermawan. Maksud Cina iku sing sugih, Cina sing luman. Cina medhit lah, rupet urip. Yuk, sampean tanya lah yang punya itu. Ya sedekahnya kadang 25%, 20% padahal Cina. Dewi ilmune Islam loh. Wong Islam dhewe gawok. Sedekah kok 20%. Gawok deh. Padahal ilmune dilakoni Cina. Resep kaya itu ya sedekah. Mboten gadah Pak Yai, sedekah apa? Enggak punya. Duit subuh lo subuh. Al barakatu fi bukuriha iku hadise Kanjeng Nabi nek saurunge surup, saurunge metu srengenge ndagake sedekah. Nek gak ning wong sing dikai mlayu ning masjid lebokno kotak. Utangmu pira? 3 miliar. Ya wis, golek duit 3 juta. Setiap subuh mlebokno 10.000. Engko saurunge 3 juta entek, utangmu lunas. Al barakatu fi bukuriha. 3 juta king pundi wong pun 3 miliar kok kon golek 3 juta utangne. Wong melarat iki wis ngene iki, Pak. Buantahan angel iku wong melarat. Lah ya wong utange 3 miliar, kon golek duit 3 juta, kon utangne. Ya wis. Kula niku sing jelas Pak ya, mboten gadah napa-napa. Kula niki pun melarat, butuh kula duit, wis. Nek sampean kaya duit ya lunas, gak tak kaya ya gak lunas. Sebenarnya sampean itu kaya lah. Sampean punya telinga diberi oleh Allah untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, itu sedekah. Jadi nek ana wong susah rungokno tok najan gak iso solusi. Rungokno tok iku wis sedekah, iku kunci kaya. Kowe duwe cangkem, duwe mulut, ana wong ketoke kok hatine gundah kulana futur, sampean omongi sing ngayem-ngayem. Ngono ki ora kowe tok. Sabar to. Iya to. Iya. Lho ngono tok lho sedekah. Kamu punya kaki yang di setiap langkah kakimu itu membahagiakan orang lain, itu sedekah. Kamu punya tangan yang tangan ini mungkin bisa digerakkan untuk membahagiakan orang lain, itu apa? Sedekah. Sugih kamu. Cuma kadang kita itu merasa Allah jauh dari kita, sehingga mulane kula diisukin maca hadis Kanjeng Nabi kemagelan sing bab niku lho Pak, sing bab misuh. Jadi bab wailaka karo waihaka, jadi oleh misuh iku oleh. Jadi ana satu bab khusus teng Sahih Bukhari membahas waihaka karo wailaka. Cara kene yo misuh lah teman. Nek wailaka cilaka sira, nek waihaka ngesakno ingsun ing sira. Ono sahabat niku isuk-isuk, halaktu ya Rasulullah, halaktu. Dadi aku kerusakan Kanjeng Nabi, uripku kuwi seloro tenan kerusakan. Kanjeng Nabi waihaka. Langsung jawabnya waihaka, aku ngesakno sampean. Apa yang terjadi? Lah sekarang Ramadan ya Rasulullah. Lah terus kula jima bojo kula. Lah yo, isuk-isuk kok jima, wayah Ramadan ora betah ngempet iki lho piye. Dire Kanjeng Nabi, ya wis merdekakno budak. Saya enggak punya budak ya Rasulullah. Gak duwe budak. Gak. Ya wis nek ngono poso 2 wulan. Lah ya poso 30 dina e muka. Kok mungkin poso 20? Apa 2 wulan nek berturut-turut mboten Kanjeng Nabi, mboten kuat kula. Terus akhirnya, ya sudah kalau begitu
bersedekah untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Enggak ada ya Rasulullah, hiburan kuwi tok kok sedekah. Wah, lho mboten hiburan kula iki bojo kula niku. Lah kok kon sedekah 60 orang miskin. Lah yo kon poso ra kuat merdekakno budak ra duwe kon sedekah ra duwe. Ya wis sak talame kurma. Enggak ada ya Rasulullah, enggak ada. Akhirnya Kanjeng Nabi mlebu dicukupno kurma sak talam iki sedekahno atas nama sampeyan. Engkau ingin aku memberikan ini kepada orang yang lebih hajat, orang yang lebih butuh daripada aku ya Rasulullah. Ya, cari orang di Madinah ini yang lebih hajat daripada kamu. Tidak ada ya Rasulullah. Sak Madinah sing paling marati aku. Oh, jadi Nabi, ya wes pen. Berarti bahasa waihaka ini oleh. Ini bahasa waihaka karo waihaka ini oleh. Innama matalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am. Jaminan. Empatikan satu ayat lagi nih. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin. Jadi sebenarnya kita dengan tumbuh-tumbuhan itu sama, ditanam kemudian dipanen. Ada yang mengartikan tidak hanya sekedar dipanen, tapi kadang-kadang kita mencapai puncak wazayyanat hatta idza akhadatil ardu sufraha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alna hasidan ka'alam tanafis amas itu seperti tanaman yang seakan-akan kita itu besok mampu memanennya. Ternyata kita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas tanaman ini. Iku padha karo wong mencapai puncak kejayaannya. Pangkatnya paling dhuwur, nang Indonesia sing paling dhuwur apa? Presiden. Kekayaannya paling melimpah. Paling dhuwur pangkatnya paling melimpah seakan-akan tidak tergoyahkan oleh apa-apa. Kalau Allah menghendaki mati, yang enggak membawa apa-apa. Apa yang iya, mereka hanya membawa amal yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Misalnya jabatan tinggi ini Mas Wid apa? Mas Wid, jabatan tertinggi cara ngono. Kepala sekolah apa? Ya ora ono gelar skala pasalah niku ora ono. Jadi kita hanya mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Masyaallah. Nek ngaji ngene iki rada ngeri. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Kenapa tak akhiri ini? Karena sunnahnya kalau kita baca Quran itu diakhiri dengan ayat yang menerangkan tentang kebaikan. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Shadaqallahul azim. Lah pas Allah tidak menunjukkan pada orang-orang yang zalim terus berwisi. Jadi golek ayat yang sekiranya ayat itu baik untuk kita baru. Kemudian kalau ngimami itu Al-Quran itu kan diturunkan mulai surat pertama apa? Iqra, terus ya ayyuhal muzammil sampai turute itu secara nuzuli. Tapi dalam pembelajaran Rasulullah itu sunnah nek ngimami iku ya urut-urutane surat. Jadi misalnya al-hakumut karo wal asri, ojo kok wal asri dhisik lagi al-hakumut. Kadang kangkang ngimami rada amuan.
Oh lama. So rakaat pertama kul a'udzu birabbin nas. Oh rakaat kedua lagi kul hu. Niki piye? Diurutno suwe surat sing tertera. Wallahu utawi Allah. Iku yad'u ajak-ajak sapa Allah ila daris salam maring Darussalam. Darussalam niku napa? Omah keselamatan. Wa yahdilan nuduhaken utawa maring hidayah sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakaken sapa Allah ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg aidinil Islam. Lilladzina iku tetep kedue wong akeh ahsanu kang gawe bagus sapa alladzina alhusna utawi ganjaran kang bagus wa ziyadah lan tambahan. Ini enake dadi wong apik. Wala yarhaqulan ora nungkepi apa wujuhum pira-pira raine alladzina wala yarhaqulan ora nungkepi wujuhum ing pira-pira raine alladzina apa qatarun bleduk waladzina tunan ora ina. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku ashabul jannah wong kang duweni swarga, wong kang manjing ing dalem swarga, hum utawi ulaik fiha ing dalem jannah iku khaliduna pira-pira kang abadi. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah yang mengajak kepada Darussalam. Darussalam itu nama surga. Swarga niku enten pinten? Pitu. Sing pertama jenenge apa? Ya wis ning kene wisane apa jenenge Darussalam. Sing kedua Darul Jalal. Jajal ditarono. Pertama apa? Darussalam. Yang kedua Darul Jalal. Kemudian Jannatu Adn. Terus Jannatul Ma'wa. Jannatul Khulud. Kemudian Jannatul Firdaus. Kemudian Jannatul Na'im. Piro pitu. Ayo jajal. Apal to ora? Mas Toem. Pak Pra nek ngrapal kei hadiah Pak Pra. Blehno pitik to Pak Pra. Ayo sing pertama apa? Darussalam. Darul Jalal. Kalau ora situ oleh pitik, Pak. Darul Jalal, Darussalam, Darul Khulud, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Kemudian Aden Naim wes kok sebut ae Jannatul Aden pas pitu. Apa gampang ya? Apa? Jannatul apa Darussalam terus Darul Jalal terus Jannatul Khulud atau Darul Khulud terus Jannatul Firdaus terus Jannatul Ma'wa Jannatul Aden terus situ Naim Firdaus wis sebut. Allah mengajak kepada Darussalam, rumah keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim dan menunjukkan kepada siapapun yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Siratul mustaqim artinya agama Islam. Orang yang beragama Islam di jalan yang lurus itu orang yang mendapatkan hidayahnya Allah. Kalau mendapatkan hidayahnya Allah, dia diajak oleh Allah menuju Darussalam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia dibalas dua oleh Allah. Satu, dibalas dengan kebaikan, wa ziyadah, dan ditambahi. Jadi wong lakoni apik, Allah membalasnya itu berlipat-lipat. Satu kebaikan dibalas berkali-kali lipat kebaikan. Nek wa ziyadah itu kalau dalam tafsir-tafsir dan hadis, ketika Rasulullah ditanya tentang ziyadah ini oleh para sahabat, Rasulullah menjawab itu maksudnya melihat Allah. Jadi kita berbuat baik dibalas oleh Allah dengan banyak kebaikan. Di samping masuk surga, di surga banyak kebaikan, nanti ada nikmat yang paling dicari, yang paling dicintai di surga. Dan semua nikmat ini kalah dengan satu nikmat, ziyadah ini. Apa? Bisa melihat Allah. Masya Allah. Bejone wong sing gawe apik. Karena dia tidak hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berbuat baik untuk orang lain dan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Jadi ngene lho Kang. Apa nek ngarani keapian kuwi nular, keelekan kuwi ya nular. Mestinya seperti ini Pak Prawis gawe urung gawe fotokopi ya. Kebaikan itu harus disiarkan, harus dideklarasikan. Makanya kalau saya berjuang di beberapa kampung mualaf, tak suruh database. Perjuangan itu harus butuh database. Misalnya Masjid Kapas,
Iku sak RT ana pira, rong RT-ne pira, sing salat jamaah pira, sing ora jamaah pira, sing babar pisan pira, sing ora Islam pira. Iku ana database, dakwahnya dosisnya beda-beda. Sing bagian seneng ngaji iki urene, sing bagian ngiprik-ngiprik wong sing ning dalan iki ana database. Berarti kebaikan itu harus disiarkan, diajak-ajakkan. Misalnya Pak Hadi sampean ngajak rene iki ngaji ning wong pira pisan? Wah, supe. Dadi sampean asale ngaji dhewe, terus akhirnya wong kapas melok pira? Lah kuwi ya kita aturkan salam kepada teman-teman kita. Lama ya enggak nyapa, ya ada apa ini? Aku nyopo mau sungkan apa tajak ngaji. Ono jajal wani to ora sampean? Wani. Diundang ngopi gembrutuk. Diundang ngaji kok sungkan-sungkan. Ya anggapan kopi itu siraman mulut, kalau ngaji siraman rohani. Wis ngono wae. Dadi ayo saya hanya biasanya kata-katanya digaweno Pak Pra ya. Sesuk gaweno neh Pak Pra. Mumpung ono ayate lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia dapat kebaikan lagi tikel matikel dan dapat ziyadah. Ziyadah itu melihat Allah. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Dan di wajah mereka tidak ada debu, tidak ada kehinaan. Orang yang berbuat baik itu bisa gini. Artinya apa? Mukanya tegak. Orang yang berbuat hina, halah. Pede lu ora wani, Pak. Ini Mas Toib nyolong bojone wong. Kira-kira wani to ora liwat ngarepe omahe wong iki. Padahal gak ning wong roh lho. Padahal gak ada yang tahu. Sebusuk apapun kita, Allah akan memperlihatkan. Nah, makanya orang yang berbuat baik itu dia tidak punya kehinaan, dia tidak punya debu di mukanya. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Allahumma amin. Hum fiha khalidun. Mereka itu abadi di sana. Surga itu diabadikan oleh Allah. Yang abadi itu masyiatullah. Karena ada yang menyangkal, ya katanya yang abadi hanya Allah, surga itu makhluk. Benar, surga itu makhluk. Tapi kok hum fiha khalidun? Karena Allah menghendaki abadi. Yang abadi adalah kehendaknya Allah, masyiatullah. Neraka itu makhluk, tapi oleh Allah dikehendaki abadi. Yang abadi masyiatullah. Mungkin sebagian jamaah ini ada yang ahli maksiat. Kalau memang dikehendaki Allah langsung masuk surga, ya kalau dikehendaki ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira ya apa ngono apa ora. Ya mungkin ada yang ahli ibadah, tapi dikehendaki oleh Allah masuk neraka, ya Allah bebas. Tapi kebaikan di dunia, keburukan di dunia itu adalah tanda ridho dan tidaknya Allah. Kalau kita datang ke masjid-masjid khair, ke masjid-masjid kebaikan, itu tandanya Allah ridho terhadap kita. Kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, itu tandanya Allah sedang tidak ridho kepada kita. Jadi nek sampean atine kok ngrunjel terus gulo, hati-hati. Jangan-jangan saat itu Allah sedang murka sama kita, sehingga hati dikasih ngrunjel. Hati bahagia, senang, lapang, senang berzikir, terus Quran kenceng, kita harus senang. Itu tandanya Allah sedang ridho sama kita. Jadi kalau kita sudah tahu tanda-tandanya seperti itu, ya tanyakan di hati kita. Kita pasti tahu kapan Allah ridho, kapan Allah murka. Paham ya maksudnya ya?